Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya dari kelompok 2. Dan di sini kami ada tugas dari materi mata kuliah, yaitu rekayasa perangkat lunak yang dibimbing oleh Ibu dosen Miftah Hurzana, Eskop Mkop. Dan di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan di bagian sistem informasi perkuliahan atau kampus di khususnya kami milih yang di bidang akademik. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya, dan sebelumnya saya sebagai Kurniawan Agung dan akan dilanjutkan oleh teman kami dari sudut. Dari penyaji pertama kami persilakan. Saya Dewi Audrey sebagai penyaji pertama. Saya Berkuandani Dewi sebagai penyaji kedua. Saya Alfa sebagai penyaji keempat. Saya Nina Diawa sebagai penyaji kelima. Nah, begitu untuk singkat untuk perkenalan singkat kami, dan langsung saja tanpa menunggu waktu kepada penyaji pertama kami persilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Dewi Audrey akan memulai penjelasan mengenai diagram konteks atau DFD level 0 untuk sistem informasi akademik. Nah, di dalam DFD level 0 ini terdapat satu sistem, yaitu sistem informasi akademik, dan terdapat 4 entitas, yaitu mahasiswa, admin, kaprodi, dan dosen. Tahap pertama yang dilakukan dalam sistem ini adalah mahasiswa akan menginputkan KRS atau kartu rencana studi mereka ke sistem informasi akademik. Setelah itu, admin akan menginputkan data berupa data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kelas ke sistem informasi akademik. Setelah admin menginput data, dosen akan mengambil atau mengakses format pengisian nilai beserta format presensi dan melakukan pengisian nilai. Setelah pengisian nilai dilakukan, dosen akan mengirimkan berkas nilai ke sistem informasi akademik. Setelah dosen menyerahkan berkas nilai tersebut akan diserahkan ke admin berupa daftar nilai. Setelah admin mendapatkan daftar nilai, admin akan melakukan update nilai ke sistem informasi akademik. Setelah nilai diupdate, kaprodi akan meminta laporan. Nantinya, sistem informasi akan memberikan laporan berupa laporan data mahasiswa, laporan data dosen, data mata kuliah, data kelas, KAS, dan juga transkrip. Setelah kaprodi menerima laporan tersebut, mahasiswa pun juga akan menilai laporan yang sama berupa KHS dan transkrip nilai. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih untuk penyaji pertama. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang DFI Sistem Akademik Kampus Level 1. Di sini terdiri dari 6 entitas. Yang pertama itu bidang akademik, mahasiswa, dosen, kaprodi, admin, dan mahasiswa. Dan ada 5 database, yaitu data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data kelas, dan data nilai. Dan terdiri dari 3 sistem, yaitu proses perwalian, proses pemasukan data, proses nilai. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem 1, proses perwalian. Di sini entitas mahasiswa menginput kartu KRS, kartu rencana studi mahasiswa, ke proses perwalian. Lalu entitas bidang akademik menginput format pengisian nilai presensi, lalu diproses oleh proses perwalian. Lalu proses perwalian menginput format pengisian nilai dan presensi ke dosen. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Dari entitas admin akan memproses data ke proses masukkan data. Data tersebut berupa data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kelas. Setelah datanya input, maka data akan dimasukkan storage ke data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kelas. Setelah itu, kaprodi akan mendapatkan laporan dari proses pemasukan data. Data tersebut berupa data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kelas. Selanjutnya akan disajikan oleh penyaji keempat. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dimulai dari entitas dosen. Dosen menyerahkan berkas nilai ke proses nilai. Proses nilai menyerahkan daftar nilai ke admin.
dari admin mengupdate nilai ke proses nilai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kelima. Baik, saya akan melanjutkan ke proses nilai. Nah, setelah nilai diupdate, proses nilai ini menyimpan ke database data nilai, database data kelas, database data mata kuliah, database data dosen, dan database mahasiswa. Nah, setelah diproses nilai tersebut, maka proses nilai mengirim laporan KHS dan laporan transkripsi ke Kaprodi. Nah, dan juga proses nilai mengirim KHS dan transkrip nilai ke mahasiswa juga. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jadi sedikit saya jelaskan di sini di DFD level 1 ya. DFD level 1 untuk sistem akademik di perkuliahan atau kampus universitas. Nah, di sini mungkin baru dijelaskan dari 3 sistem atau proses, ada 3 ya. Sistemnya ada 3, dari proses perwalian, pemasukan data sampai ke proses nilai. Di proses perwalian ini apa maksudnya? Ya mungkin teman-teman ada yang nanya atau agak bingung. Di sini kita sudah kita harus mengetahui misalnya seperti di kampus ya, di bidang akademiknya sudah ada tugas masing-masing. Jadi ini bidang akademik yang di ketua bidang akademik untuk yang memegang semua akademik. Jadi di kampus kan terdiri dari misalnya akademik teknik informatika, ada bisnis digital, ada rekayasa perangkat lunak, dan yang lainnya. Di sini adalah yang megang semua kaprodi tersebut adalah proses perwalian, atau bisa dikatakan dia sebagai bidang akademik yang umum ya. Ini misalnya. Jadi di sini sudah dijelaskan, dan di proses pemasukan data sedikit saya jelaskan juga. Di proses pemasukan data ini dia ada dua aliran. Dari proses pemasukan data dia menginput tadi data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, sehingga nanti mengeluarkan output ini dari sini ya. Jadi setelah kita input datanya, maka dia akan disimpan di database data dosen, mata mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kelas. Nah, di sini adalah sebagai penyimpanan atau data storage kita. Data storage ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data storage. Entitas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entitas ada 6, proses atau sistemnya ada 3. Jadi sehingga nanti di proses nilai, setelah datanya di-input dan Kaprodi mendapat laporan dari dosen juga menyerahkan berkas nilai, maka kita akan mendapatkan nilai tersebut nanti adalah berkasnya seperti KHS dan transkrip itu didapatkan oleh mahasiswa tentunya ya. Kita sebagai mahasiswa akan mendapatkan KHS dan transkrip, begitu juga dengan Kaprodi ya, yang bertanggung jawab untuk kita semua. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kelemahan kami baik dalam penyampaian, cara sikap kami berdiri, berkata, dan kami mohon maaf. Untuk itu, untuk menutup diskusi presentasi kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan terima kasih.